bahasa Ibrani itu tertulis orang-orang kaya. Nah, kenapa dipaksakan yang tadinya kata asir ya, yang artinya rich orang kaya dipaksakan menjadi di antara penjahat-penjahat supaya sama dengan narasi Lukas pada pasal 23 butir 33 bahwa Yesus itu disalib di antara kedua orang penjahat. Nah, perhatikan ya. Lukas menuliskan Yesus itu disalib di bukit yang bernama Tengkorak, di tempat yang bernama Tengkorak di antara kedua orang penjahat. Nah, di sini terjemahannya dipaksakan bahwa ia mati di antara penjahat, sementara di teks Ibrani itu tertulis asir orang kaya. Nah, apa buktinya Alfi? Di dalam TB2 ini ya, yang telah direvisi terjemahannya, di sana diubah teman-teman. Di dalam Yesaya 53 tadi, butir yang ke-9, perhatikan. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya. Jadi kata penjahat-penjahat itu hilang sudah. Karena kenapa? Itu adalah terjemahan yang dipaksakan. Supaya apa? Supaya dicocok logikan sama narasi Lukas. Pasal 23 nomor ke-33 tuh. Begitu ya. Untuk bani-bani pembaca kitab full subtitle, tolong sebelum kalian membaca kitab full subtitle, dilihat dulu footnote-nya. Udah benar nggak terjemahannya? Kenapa bisa berubah-ubah Alfi? Oh bisa bre. Karena Al-Quran pun telah menarasikannya. Di saat Yesaya 539 ini mengatakan dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Loh di sini ternyata udah dirubah. Dan makamnya di antara orang kaya. Jadi gugur sudah. Pada saat Yesaya 539 menyatakan orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan makamnya di antara orang kaya, karena kata dan dia mati di antara penjahat-penjahat itu hilang, maka Lukas 23 butir 33 nubuatannya hilang. Gak ada nubuatannya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Lalu kita ke dalam ini, sorry ya, mungkin teman-teman agak sedikit menyesuaikan aja. Di dalam Yesaya 53 yang ayat 10 tadi mengenai kata keturunan kan Kak Nora ya, di ayat ke-10. Ayat 10 dikatakan kai Kyrios boleh tai ya. Kata risai auton apotes ya. Pleges ean dote peri amartias puci human opetai sperma sigma mu epsilon rho mu alpha. Dibacanya sperma, artinya apa? Benih. Itu yang diterjemahkan sebagai keturunan. Keturunan dari benih, bukan keturunan rohani. Gitu bre. Ya silakan Alfi kembalikan ke Kak Nora. Oke, izin saya sapa dulu. Itu si Jenderal siapa dulu? Balik saya dah sapa lagi. dulu. Dua ya, oke. Tertib Kak Pandi, aku mau lihat Dulu, saya mau sapa dulu dendam. normalku ini. Balas dendam Bukan, atas Mas. keguguran Ayo. istrinya. Kujang bentar lagi kau, bentar ku telepon dulu ya, bentar. Telepon ya Jor ya. Menceret. Lah, he. Diam dulu kau. Aku sapa dulu yang naik ini. Laskar Kristus, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong, brother. Panggilan pertama. Mau Pengikut Oke. Kristus Yesus 100%. pentuan manusia kan Yesus kan ya. Mau rule Ya, Kristen Yesus. atau Muslim? Yesus adalah Bentar, wujud dari Allah yang hidup dalam wujud Bang. manusia. Udah bang. Bang Rule, Kristen atau Muslim bang? Panggilan kedua. Saya Muslim bang. Assalamualaikum. Oke, makasih, masya Allah. Waalaikumsalam. Lia ke apa namanya? Salon. Kristen atau Muslim? Lia. Monitor Lia. Oke, yang naik Kristen ya. Silakan, ada 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan kirim permintaan. Biar belajar teman-teman Kristen di sini supaya kenal Gaya Tuhan. kau Pandi kurangin Pandi. Dia tuh merah kau, alhamdulillah. Sebentar, Nah, ini ini Major aku kalau sudah tebak-tebak turun. Major kalau sudah turun nanti makan plastik ya. Gayanya selangit, ditanya mencret. Lanjut Tito Nora, kasih makan plastik si Major ini. Ayo. Kita merujuk kepada fakta sejarah ya.
Oke. Kalau kau mau memastikan bahwa Isa itu adalah suatu kebenaran, oke. Coba kau tunjukkan dulu fakta sejarah apakah Isa itu ada dalam dunia nyata. Silakan Nora. Bagaimana kau menjelaskan Isa dalam dunia nyata? Silakan. Jangan pura-pura gila kau Nora. Tadi kau masih waras kau. Ya, pura-pura gila dia. 6 bulan, siapkan 6 bulan. Tanda-tanda ini. Kayak ada yang ngomong tapi kok merinding Alfi ya. Nah, kan Tegak gini kalau udah berkudu aku Alfi. pura-pura gila semua, pura-pura pikun, pura-pura amnesia semua. Ini Pura-pura siapa yang longor. siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Udah longor, sosok senyum. Rumah sakit jiwa menanti Nora ya, rumah sakit jiwa. Ambulan. Kak Nora ada mendengar suara-suara aneh nggak? Masuk angin, mendarat menceret Kak, ini dia. Ini suara Sebentar, siapa? Mafri, apakah engkau itu Tuhan? Wah, jangan-jangan iya lagi. Tuhan. Oke, ini yang pintar ya. Oke, kau gak ada si Muru, udah diam dah kau Nora. Si Mapi aja. Nanti kau aku tanya, kau tinggal ku telepon dulu, kau bilang nanti. Minta tolong ya kau. Oke, si Mapi. Apakah engkau itu Mapi ya. Tuhan? Kayak ada yang nyebut namaku. Siapa Kak Coba Nora? jelaskan dulu kalau memang Isa itu suatu kebenaran. Coba jelaskan dulu. Apakah siapa Isa yang ada dalam ngomong? dunia nyata? Silakan. Ada yang nyebut namaku barusan Kak Nora. Siapa? Kok kosong Menceret komennya? juga. Oke, yang ada ininya, yang bisa tidak menceret siapa? Aduh, merinding Pada bulu menceret ketiakku. semua. Tadi kalian selangin. Menjelaskan Isa dalam dunia nyata nggak ada. Nggak ada yang bisa. Apakah Kenapa? engkau itu Tuhan? Oh, Udah jangan-jangan iya menceret lagi. kah? Pempes mau ganti dulu Nora. Udah pura-pura gila kau kutanya. Udah pura-pura gila, pura-pura pikun, pura-pura amnesia kau. Tadi ada yang nyebut-nyebut. Oke, Mapi. Tadi Kampung Genjer, kau ada- bilang sosok Ibrani, kau sosok. Tadi ada yang nyebut-nyebut nama Oke. nabi kita, Coba Kak jelaskan Nora. fakta sejarah tentang Isa. Apakah Isa ada dalam dunia nyata? Silakan. Ayo. Tadi ada yang nyebut nama nabi kita ya Kak Nora ya. Lah komedi Isa ya? di mentang-mentangin Gini, kau Nabi malah Isa ngomong. kan Ayo. nggak disalibkan. goib. Oke, gini Kak Nora. Ini aneh. Ini aneh Kak Nora. Ada orang yang mempertanyakan eksistensi Nabi Isa nih, tapi nama gerejanya ada nabi kita juga. Pertanyaanku, coba jelaskan. Oh, iya, itu Isa dalam dunia nyata, Al-Masih. silakan. Oh, iya. Gereja Isa Al-Masih itu ada loh. Pertanyaanku, apakah Isa Berarti dalam ada dunia kan nyata? nabi kita Silakan. kan? Gereja fiktif itu. itu. Gereja goib itu. Iya ya. Atau jangan-jangan itu gereja fiktif ya? Nah, Oh, inilah namanya menceret berjemaah. Ini menceret berjemaah namanya ini. Ada rupanya gereja Tadi Nabi Isa itu. Kangkung Genjer. Nah, ini dia. Iya loh, Kadang gereja Isa Al-Masih itu ada loh. Congor mundur. Coba kita cek ini ada Dewi Boru Purbani. Halo, Oh, Shalom Ya. Dewi. boleh. Kalau Kak Dewi ini kelihatan ini. Dewi. Halo Kak Dewi. Kak Dewi. Laskar. Ya, shalom. Damai Kau hati. pengikut atau Salon tutup. penyembah Yesus? Pengikut atau penyembah Yesus? Menyembah dan mengikuti Yesus. Satu-satunya dua-duanya. Tuhan, juru selamat. Apapun yang kalian katakan, Lanjut, suatu Mafri. saat Lanjut. semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Mengaku siapa? Yesus adalah Tuhan. Karena Yesus akan datang pada kali yang kedua. Yes, Yesus Tidak adalah sih. kurios. Betul. Yesus adalah kurios. Lidah siapa yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan? Entah kamu mau Lidah mengaku siapa? sekarang atau kamu akan dibuat mengaku. Karena suatu saat semua lidah akan Wah. mengaku. Ini kenapa sih? Orang kau Kojul. kenapa MBN kambu Kojul mau mengaku. Kau Ini akan si Nora dipaksa kayaknya untuk MBN mengaku. kambu ini. Kau akan dipaksa untuk mengaku Kak Nora. Iya. Kau akan Waktu dipaksa Yesus mengaku. datang pada kali yang kedua di awan-awan dengan para malaikatnya. Yesus jangan Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut. Kita dipaksa bertekuk lutut. Mengalami. Aduh, ya bang. Akuilah Kasian sekarang. sekali aku melihat si Nora ini. Aduh, Tuhan kasihan sekali ya. Gak apa-apa Nora. Keserupan dia bang, keserupan. Perasaan dia tadi mau istirahat, kok naik lagi dia. Kok Keserupan naik dia. lagi. Kok naik lagi. Iya, nggak apa-apa. Kasihan aku melihat si Nora ini. Kami Kristen sudah terbiasa dengan Terbiasa seperti apa? itu. Kami Iya. sudah terbiasa. Terbiasa. Aduh. Mereka sudah Sejak terbiasa. zaman Sekali, Rasul, keserupan bang. kalian dengar, sejak zaman para Rasul, kalau memang mereka menyaksikan kebohongan buat Kau apa? ada rasul dengar, ya? dengar Kau dulu, ada dengar, rasul? dengar. Rasul Ada apa? dong. Nora, Ada dong. kamu mau diskusi bagaimana Apa? seperti ini Nora? Kalau kamu diskusi seperti ini, Kristen gak akan naik. Kau bilang katanya Yesus akan memaksa Kamu mau kasih saya. Kristen bicara atau enggak? Enak Kalau enggak, semua Kristen aja akan Yesus turun. memaksa saya.
Apa hak Yesus masa Kamu mau saya? dengar nggak? Emang Kalau saya nggak, Bani semua Kristen Israel. turun. Saya Kayaknya bukan Bani Israel. Bang Laskar Kristus, biar aja nanti dia. Ketika Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan, barulah dia menangis darah. Keren di awan-awan. Keren. Iya dong. Wow. Kamu nggak tahu kan Al-Quran kita mengakuinya loh. kehebatan Tuhan Al-Quran Yesus. Hari di awan itu kan Seperti Al-Quran Aku lihat ke mengakuinya. atas. Yesus akan seperti menghakimi dunia. aduh. Aku lihat ke atas. Al-Quran mengakuinya. Tidak sekarang, baik nanti Nora. Aduh, awan mana nih? Awan mana? Awan benar-benar Indonesia? kamu tuh nanti akan Awan di sangat Afrika atau di mana? sangat menyesal. Yes. Awannya di mana? Iya, Awannya jelasin dulu awan mana? awan mana? Di awan. Awan yang mana? Iya, awan Awan, awan yang mana? kamu tahu awan di mana? Kamu tahu awan di mana? Hah? Dari atas, dari Iya. surga sayang. Jelas lah di Tarutung. Betul. Tapi Orang kan salibnya kalau di aja di Borong-Borong Tarutung. punya awan, kami nggak bisa nampak. Jul, di Tarutung. Orang salibnya aja di Tarutung kok. Oh gitu ya. Aduh, kasihannya aku ngeliat si Nora ini. Nggak, Kasihan betul. Kalau Yesus di atas awan. Iya. Iyalah, Tuhan Yesus di surga. Nanti dia datang di atas awan menjadi raja. Oke, Kak Fitri, Dan kamu Kak akan Fitri. mengaku Kak Fitri. Yesus adalah Tuhan. Kak Fitri, Kayak awan di dongeng, tempat ya? Kak Fitri lagi mendung. Di tempat saya Tidak lagi sekarang. Beda Tidak dong. sekarang sayang. Nanti aku ketika jadi Tuhan teringat Yesus cerita tampil loh. sebagai hakim agung. Cerita Ketika Tuhan Mahabharata. Yesus tampil sebagai hakim agung, dia akan melemparkan si Nora duluan ke neraka kalau dia tidak bertobat. Amin. Haleluya. MB-nya Cak. Kami masih menunggu kamu bertobat, Nora. Beresin Kami masih menunggu kamu bertobat dan Tuhan Yesus masih menunggu. Tolong dia melempar aku. Iya dong. Kamu yang duluan dilempar. Nora, Ahmad. kami sudah terbiasa bertemu orang Nora seperti nomor Nora ini satu. sudah terbiasa. Iya. Kesurupan kayak kau itu bukan sesuatu yang biasa yang langka buat kami, Nora. Kami sudah terbiasa melihat seperti kamu. Karena banyak manusia-manusia seperti kamu di muka bumi ini. ayolah Kak Nora dipaksa nanti Kak Nora. Iya dong, dipaksa. Dipaksa apa? Itu nanti Kak kebenaran. maksa. Itu kebenaran, Nora. Dan kamu akan melihat itu nanti dan kamu akan menangis darah. Kamu sudah tidak mempunyai kesempatan lagi sebab pintu sudah tertutup. Abang sudah tidak bisa bertobat, Jadi- Nora. Jadi, berbuatlah sesuka hatimu saat ini karena kau akan senang-senang di dunia. Saat nanti di kehidupan kedua. Oh ya kau udah akan ada di kita ke neraka. mall yuk Kak Nora, senang-senang dulu Kak Nora. Kita ke Senang-senang mall yuk. aja. Lakukan apa yang mau kamu suka. Andi, Karena kalau Andi kamu ini seperti narasumbermu kok jadi orang gila semua, kenapa? Diam kau Major, Kesurupan diam dia, kau Bang. Major. Kak Fitri. Awan di Jakarta sama di Tarutung kan beda awannya. saya Yesus tidak di mana? ditarutung sayang. Saya tidak ditarutung. Tarutung. Oke. Yang di Tarutung ya. Oke. Saya tidak Siap. di Tarutung. Yang di Tarutung. Kamu di Jakarta kan? Oke, sekarang izin ya. Beda awan kita. Kita diskusi Awan, lagi. karena hawa awanmu itu pun sudah berbeda dengan hawa awan saya. Kayaknya ini Oh ya. Jadi yang di Jakarta Kristen-Kristennya nggak ketemu Yesus ya. Oke, bentar ya. Ini ada evangelis. Bang Maki, Pak selamat Markin pagi. Pos. Pak Markin Pos. Markin selamat Pos. pagi. Tengok jemaat-jemaatmu ini Pak Markin Pos. Halo, Mana? Itoku. Iya, aduh. Ito Nora, Siap. gimana kabarmu? Aduh, udah rindu saya. Udah lama kita nggak ketemu. Aduh, Sama- jangan merindukan Sama Fandi Sinaga. Horas. Bang, marga Sinaga do HP ora. itu anon. Ago yang Eh. masih hakim merek Sinaga. Habislah kau dimaki lagi, Pandi. Famili kita itu semua. Ini Fitri. Ayo teh. Famili Aritonang kita. sama Sinaga ya, kakak beradik dari Lutung ya, sama Aritonang ya. Iya. Ate Dan Aritonang. Bur Aritonang tidak urut. nak kerasukan. Tidak uruk ini pariban saya karena istri saya horas. baru mata. Horas abang. Horas. Iya, jadi apa ini? Itu ini tadi apa ini? Ya, bisa dijiwai. Itu Nora ini. Saya terlalu bersemangat ketika Kesurupan Yesus dia, memaksa saya. Iya. Ya, memang betul itu pemikirannya, karena pemikiran perjanjian lama seperti itu. Jadi arti-arti jasmani semua seperti Mafri Perjanjian tadi lama. kan. Iya. Emang ada si perjanjian Mafri- lama? Ada dong. Kan kamu tuh kau bilang kau Kristen kah? Kau bilang kau pernah Kak Fitri Kristen. sabar, hargai orang ngomong Kak Fitri. Bapak ini lagi ngomong. Iya. Setidaknya kalau kamu nggak menghargai kami, hargai juga saudara seimanmu. Ya Kak Fitri ya, silakan Pak. Lanjut. Iya. Jadi Mafri tadi ngomongnya itu kan apa? Mengenai
mengenai apalah awan itu kan Iya. perjanjian baru ini kan sudah makna rohani semua. Jadi perjanjian lama itu makna jasmani, makna hurufiah gitu kan. Oh salah artinya Kak Fitri itu ya, Pak Makim. Gimana? Jadi pernyataan Ya, Kak Fitri ini salah Di tadi awal- awal itu. di awan-awan itu memang betul tempatnya di langit, tapi makna rohaninya itu adalah Roh Kudus. Nah, Ada makna rohaninya, Kojul. ya, jadi di perjanjian lama itu kan orang Israel setelah sampai di padang gurun diliputi tiang awan dan tiang api. Itu sebenarnya Tunggu dulu, Pak. Oh, ada Ya. awan, ada tiang. Pantaslah ada kecelakaan pesawat terus ya kan? Ternyata Dengar nabrak dulu tiang. Nora, dengar, jangan mulutmu Nabrak begitu, tiang, dengar cuek. dulu. Kalau kamu mau dihargai, hargai orang lain. enggak Kamu kalau bertanya. dihargai, Katanya ada hargai tiang dulu orang lain. awan. Ada Dengar tiang dulu. awan itu lucu Betul, saya. betul. Tiang awan di mana itu? Ini Tiang jangan dulu awan. bahas agama deh, bahas apa akhlak dulu deh. Tiang- Jangan dulu bahas Tiang agama. awan di mana? Kamu itu hargai orang jangan kau dulu. bicarakan Nora. akhlak. Banyak kali Jangan cerita dulu bahas kau. agama, bahas Tiang dulu awan ini itu di akhlak. mana? Kamu Itu. kalau menghargai Tiang awan orang, itu di mana? Itu orang bisa Tiang Di awan di padang mana? di padang gurun dulu, melindungi bangsa Israel dari panas, itu tiang awan di siang hari dan tiang api di Kayaknya malam diskusi ini malam terlalu hari. jauh kalau agama. Bahas dulu mengenai Iya. akhlak. Ini Emang akhlak- pada tidak menghargai orang. Kalian Enggak. di sini Orang Pak belajar akhlak Mevri, dari kitab. Pak Ibu Nora. Iya, orang belajar Kalau akhlak agama tuh terlalu dari jauh. Kalian ini iya. akhlaknya gimana? Orang belajar akhlak Orang itu dari bicara, kitab kalian yang disebut sebagai ketawa. manual book. Kenapa Orang kalau kita bicara, nggak bahas kalian kitab? ngomong. Ini Nggak kalian gini, Bre. nggak hargai Akhlak Kalau apa? Anda Jangan dulu mengatakan bahas agama membahas deh, terlalu akhlak, jauh. ya Akunnya siap. terlalu jauh. Anda kan bilang kita Belajar bahas PPKN akhlak. Manusia itu belajar akhlak dari manual book tuh, dari kitab. Kenapa kita nggak bahas kitabnya aja? Iya. Jadi apa? Jadi kalau seperti itu tingkahnya itu Nora ini, ya bisa kita maklumi lah. Bisa maklumi dia kadang-kadang kan hati nurani kan masih hidup dia. Hati Agamanya nuraninya terlalu jauh. PPKN aja nggak lolos ini. PPKN-nya ini nggak lulus. So tahu kau. ya Jangan bahas agama dulu deh, terlalu jauh. Ambil dulu raport dulu Kak Nora, kasih lihat. Saya dulu masih PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nggak perlu bukan raport. PKN. Orangnya ada di depan Nggak ada loh, itu PKN. bukti. Iya. Ada bukti. Ya Dapat saya lapor. membawa Gini, akhlak gini. saya pada waktu saya masih Kristen ya seperti inilah dulu ya Oke. kan agak susah untuk dilepaskan begitu. Saya ambil alih dulu ya. Iya. Kami orang Kristen Iya. punya etika. Kamu sesudah Yang Kristen yang jemaat awam, yang masih belajar, yang belum tahu apa. Nora langsung Ini berubah ada loh, pindah evangelisme. agama langsung berubah kelakuannya. Dengar jadi dulu. barbar. Iya, kan sudah diakui tadi, sudah diakui sama Nora. Tapi Itu lalu saya- ungkapan bentar, hatinya. Pak Maki. Boleh nggak saya Iya. izin ngomong dulu sebagai host di Komal ini? Izin dulu. Ya, Pak. silakan lah. Izin dulu, siap. Gini ya, kita lanjut diskusi. Ini tema ini berubah. Host, coba deh, aku kasih kesempatan aku bicara host. Kalian lihat ya, Nandar. Bang Laskar di bawah Nandar. dulu, nanti saya selesai ngomong baru naik lagi ya. Izin ini. Saya sudah hormati kawan-kawan Kristen, termasuk Pak Lai Evangelis Maki, Marlai saya ini. Masa suaranya kecil? Ya, yang Kristen teman-teman kalau mau naik nanti kirim permintaan, kita lanjut dialog. Kita ganti tema, bagus. Ini ada pertanyaan yang saya siapkan. Kristen salah sembah. Nanti itu Nora mulai duluan ya, sama Evangelis Pak Maki, Lai Maki. Silakan, itu Nora. Oke, bagus temanya nih. Ini cocok ini bikin mencerah si Nora. Oke, silakan. Jemaat tahunan diam dulu. Kau ini hanya setahun sekali masuk gereja baru ribut. Ini ada Evangelis Maki loh, pendeta loh. Kau ini. sebenarnya sanggup nggak Pandi? Diam dulu kau. Tahu nggak tema mau tak apa tema apa kok sesak napas kau? Ini ada, saya hargai pendeta ini lebih tinggi levelnya daripada lempar congormu itu loh. Yang Diam lain dulu. Masih model kayak gini kau buat narasumber ini aja dia aja nggak tahu Hargai apa-apa. dulu Pak Pendeta ini dari Kristen, hargai dulunya. Kayak mananya kau ini like. Udah Silakan, Pak. lewat tahun baru. Tahun baru kebanyakan makan daging mencret itu Nora mungkin. Tapi Silakan Pak udah Pendeta. lewat lah, daging. udah mencret lagi. Aku nggak makan daging, apalagi Oh, B2. ya. Di dalam Imamat 11, Tuhan sudah Gigi palsu mau copot, gigi palsu mau copot Nora, gigi palsu mau ambil itu copot. binatang berkuku belah dengan memama binyak. Iya. No,
Aku nggak mau makan babi, no. Ya. Tapi Oke, Kristen salah sembah. Ganti onta kan? Tapi ganti onta kan itu. Ganti makan onta kan? Enggak. Di imamat 11 itu. Kami makan haram loh itu. sapi, ayam. Loh itu untuk bangsa Israel. Emang kami orang Yahudi, ya kan? Oke, Iya. Yesus Orang Arab Kristen loh. salah Orang sembah. Arab loh. Orang Arab? Silakan. Mana ada dikatakan orang Arab di dalam perjanjian Tanakh? Nah, sekarang Enggak, yang Kristen makan salah onta. sembah. Yang makan onta itu. Oh, Ya, lanjutlah Cok. Cepat kali ngambek, Mbak. iya gitu tuh. Bukan, kita kan lanjut diskusi. Kristen salah sembah. Yes, karena Yesus mengajarkan sembah kepada satu Tuhan. Nabi Musa, Ya. Nabi Daud, bahkan Nabi Isa, Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada satu-satunya Tuhan. Di dalam Matius 11:25, Yesus berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Yesus mengatakan dia bersyukur kepada Bapanya. Bahkan kepada Nabi Musa pun. Nabi Musa selalu mengajarkan kepada bangsa Israel pada waktu itu hanya menyembah kepada satu Tuhan. Bahkan di dalam hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Di dalam Keluaran 33 nomor 20 dikatakan apa? Tuhan sendiri mengatakan, tidak ada yang bisa hidup melihat aku. Jadi orang bangsa Israel pada waktu itu tidak pernah melihat wujud yang namanya Tuhan itu berwujud. Bahkan menjadi manusia itu tidak ada. Kalau Anda mengatakan, oh ada, Abraham pada waktu itu bertemu dengan Tuhan, Tuhan menjadi manusia. Tolong kembalikan ke original bahasa Ibraninya, bahwa di situ bukan Tuhan, melainkan malaikat. Jadi nabi-nabi terdahulu, sampai pun nabi sekarang, sampai pun kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tidak pernah melihat yang namanya Tuhan berwujud. No, tidak pernah. Dan mereka selalu mengatakan, Tuhan itu hanyalah satu. Tidak ada Tuhan yang menjadi manusia. Ketika Tuhan berfirman, betul, salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Ketika dia menciptakan langit dengan bumi, dia berfirman. Ketika dia menciptakan manusia, dia berfirman. Itu adalah sifat Tuhan, yaitu berfirman. Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Ketika Tuhan, Allah berfirman, kun fayakun, jadi maka jadilah. Penciptaan Nabi Adam dan penciptaan Nabi Isa itu sama. Bedanya Nabi Adam tidak perlu dilahirkan. Nabi Isa bukan karena ada percampuran suami istri. Adam bukan nabi. Ini. Adam. Ya, kau diam aja dulu. Kau kalau mau motong saya, aku turunkan kau. Saya moderator di sini. Ya, biar aja dulu. Sebentar. Sesuai agamanya. Sebentar Sesuai dulu. agamanya lah. Bukan Biar aja sesuai Nabi Adam. agama. Ya. Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Musa, bahkan sampai kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW membawa tongkat estafetnya apa? Mengajarkan hanya menyembah kepada satu Tuhan. Tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama, kitab Taurat, kitab Zabur, bahwa Tuhan menjadi manusia. Bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Ishak, Abraham, Yakub itu adalah manusia. Dan menamai dia Yesus. Tunjukkan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan apa? Hidup yang kekal itu bahwa mengenal satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan? Kalau Anda mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Ini gabrol. Kenapa? Ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan, apakah itu Tuhan juga? Ketika Bapak siapa nih namanya? Bapak Mangkipos itu, ketika itu berludah, apakah ludah yang keluar dari mulut itu adalah itu juga? Tidak, sumbernya memang dari itu. Perkataan itu sumber dari mulut Tuhan. Tetapi ketika mulut Tuhan sudah berkata, keluarlah firman itu, sudah, itu bukan menjadi Tuhan lagi. Ini gabrulnya Kristen. Jadi saya mau bertanya, kenapa Kristen menyembah manusia? Ya, Nora. Jadi begini. Sebenarnya tadi itu sudah ada Kristen yang bisa menjawab, tapi setiap kali mereka menjawab, kalian ketawa. Izin ya, saya menghargai Pak Pendeta Evangelis Insinyur A. Makimpo ketimbang jemaat-jemaat bulanan tahunan yang tidak mengerti apa-apa tapi banyak bicara. Silakan. Silakan itu. Iya, Kenapa iya. manusia Yesus ini disembah? Dari mana perintahnya? Pakai data.
Jadi gini, Yesus itu sesuai Yohanes 4 menyuruh kami menyembah Bapa. Kan? Bukan Yohanes dia. 4 berapa? Oh, bukan 22. dia. Oh ya. Ya, Berarti bukan Yesus ya. bukan menyembah dia. Walaupun kenyataannya selama di bumi beberapa kali di ayat dikatakan menyembah dia. Ada beberapa murid-muridnya pun di Matius 28 ada menyembah dia, bersujud menyembah dia. Orang yang kerasukan pun menyembah dia juga, dan ada beberapa lah, banyak itu. Dan mulai lahirnya disembah, orang Majus pun datang menyembah, gembala-gembala pun datang menyembah. Itu. Tetapi Yesus sendiri keluar dari perintahnya adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu Yesus sendiri tidak minta disembah karena nanti pada saat kedatangannya kedua kali, di situ dia disembah serentak sorga dan bumi, seluruh 4 penjuru bumi serentak menyembah dia pada saat kedatangannya kedua kali dengan satu kata haleluya. Itu ada di Wahyu itu, di Wahyu ya, Wahyu pasal 19 dan Wahyu pasal 7 ada itu. Ya. Itulah. Jadi menyembah Tuhan, satu Bapa itu. Jadi Yesus memerintahkan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dan dikatakan kepada orang Samaria, bukan di gunung ini. Dan kepada orang Yerusalem, bukan di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam roh dan kebenaran, kalau diuraikan nanti ayat menerangkan ayat, adalah di dalam roh itu kan Enggak. dengan roh kudus. Itu. Pertanyaan saya begini. Kebenaran itu Siapa yang adalah menyuruh? Sebentar itu. Siapa yang menyuruh menyembah Yesus? Di mana datanya? Apakah Yesus minta untuk disembah? Kata itu tidak. Terus siapa kalau gitu yang menyuruh menyembah Yesus? Nanti pada waktu kedatangannya tidak bisa Jangan ditolak. tunggu kedatangan. Aku bisa Yang menjelaskan. sekarang ini. Sekarang kan Yesus belum datang. Yang menyuruh menyembah Yesus itu siapa? Siapa yang menyuruh? Kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dalam 2 penyembahan. Terus Dan Yesus? kami 3 kali seminggu, dan disitulah kebenaran yang Saya tidak tanya berapa kali seminggu itu. Yesus Tuhan bukan? Iya, artinya gini. Enggak tadi itu. pas Biar kita dapat saya poinnya mau itu. menjelaskan Biar kita dapat tadi, poinnya. Poinnya aja saya dulu mau menjelaskan sebentar. tadi, tapi itu potong. Itu potong tadi. Saya mau menjelaskan. Itu memperjelasnya itu tidak terlalu panjang dan tidak masuk. Tidak dapat poinnya. Yesus Tuhan bukan, menurut itu. Begini itu ya, saya menjelaskan itu, saya juga memperhatikan yang 2300 Saya bertanya itu. Iya betul, Yesus banyak, Tuhan banyak orang bukan. Kristen di sini. Iya, Kalau Yesus ibu Tuhan bukan. Makanya saya jelas. Kalau soal Itu- ketuhanannya, sudah dinyatakan bahwa Yesus itu Tuhan di Matius 28. Matius Itu. 28 nomor berapa? Matius 28 nomor Ayat berapa? 18. Matius 28 nomor 18. Ya, dia sendiri yang mengatakan itu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa apa yang di sorga? Itulah Tuhan. Tuhan itu kan artinya penguasa. Pertanyaan lagi kayak itu Nora. Loh, Itu kuasa apa kuasa. di sorga? Kuasa apa dia di sorga? Segala kuasa Artinya- yang di sorga Nora. Artinya dia penguasa di sorga. Dia berkuasa apa di dan sorga? di Dia bumi. berkuasa apa? Berkuasa apa dia di sorga? Loh, duduk di atas tahta dia. Di atas tahta Bapaknya. Di bumi, apa kuasanya di bumi? Apa kuasanya di bumi? Begini, tadinya di bumi itu adalah penguasanya iblis, penguasa dunia. Oh, Ya, betul. Tukar job sama Saya tidak Iblis. salah itu. Iblis penguasa dunia. nah datang Makanya Yesus. dia setelah Datang Yesus? mati, Yesus datang ke bumi sampai mati Iblis. dan bangkit, baru kekuasaan itu diambil alih, diberikan oleh Tuhan kepada Yesus, Bapaknya. Oh, jadi tunggu dulu. Jadi waktu iblis menguasai bumi, itu Bapa mengizinkan. Loh, makanya Pilatus lebih berkuasa daripada Yesus.
Saya tidak tanya Pilatus. Katanya dulu Iblis iblis yang yang menguasai berkuasa. bumi. Sebentar dulu. Itu yang bilang iblis dulu yang menguasai bumi sebelum Iya. Yesus. Ya. Nah, itu waktu iblis menguasai bumi, bapaknya izinkan. Tuhan Bapa. Memang sudah dijatuhkan di Yesaya Sebentar. 40. Lucifer. Sekali, Bang. Saya Audio tanya, sawat. diizinkan tidak? Audio sawat kita, Bang. Berarti Audio. Tuhan Audio sawat kita, Bapa Bang. Aduh. Nora, Oh. Nora. Tadi diskusi sama siapa sih? Sekarang Tadi gini, katanya mau tidur. kamu yang Kak penting Fitri, kan, tadi kamu katanya yang kau mau penting tidur. dapat pencerahan. Tidur aja lah udah. Kamu yang penting Aduh. dapat pencerahan. Oh gini, iya. Silakan. Kamu Biar saya saya tahu, jawab. kamu selalu mencari orang Tolong dulu. yang lemah untuk Fandi, kamu Fandi. sikat. Kamu mencari orang-orang yang lemah untuk kamu sikat. Loh, Assalamualaikum ini pendeta warahmatullahi kamu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang dulu. Itu jawab dulu. Itu tadi mengatakan sama saya, sebelum Yesus ada, iblis sudah menguasai bumi. Betul? Ya. Ya. Berarti Allah Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Ya, memang sudah dikuasai iblis lebih dahulu bumi ini. Oh, berarti Loh, iyalah. sebelum datangnya Yesus, mulai dari zamannya Adam sampai sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai bumi. Iya, sebelum Adam. Sebelum Adam. Iya. Semananya? Tadi katanya sebelum datangnya Yesus, iblis yang menguasai. Iya, sebelum Cemananya Adam. itu ini. Lebih jauh lagi. Kan Yesus datang kan 2000 tahun yang lalu. Adam 6.000 Betul, sebelum- tahun yang lalu. Nah, Adam 6.000 sebelum tahun Yesus, yang lalu. saya tanya, sebelum datang Yesus, iblis menguasai bumi tidak? Iya. Nah, berarti Bapa mengizinkan iblis menguasai bumi. Dan itu hukumnya karena iblis dijatuhkan ke bumi menjadi penguasa di bumi. Kan iblis itu kan Lucifer mau menguasai, mau menyamai. Jadi waktu, yang oke, maha sebentar. tinggi. Ingin Ingin Jadi waktu menyamai Yesus, yang maha iya, tinggi di sorga. iya, jangan terlalu panjang itu. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja itu. Ya. Jadi waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Masih. Masih ada. Makanya dengan sulit Yesus itu bergerak. Sulit. Iya. Karena iblis Jadi berkuasa, waktu Yesus sudah dilahirkan, iblis masih ada. Kapan iblis Ya. ini sudah tidak ada? Kapan iblis sudah tidak ada? Nanti setelah setelah Yesus datang kedua kali, baru selama 1000 tahun nanti iblis diikat. Disitulah belum masih diikat dia, tetapi tidak berkuasa lagi selama 1000 tahun. Sesudah itu baru masukkan ke neraka. Ya. Jadi diam dulu. Sesudah Saya itu sama dulu. baru Diam dulu, jangan dulu dimasukkan ke masuk. neraka. Sesudah 1000 Dengar tahun, dulu. ya. Sebentar dulu itu. Maksud saya begini. Jadi sekarang Yesus sudah datang Yesus, iblis masih berkuasa. Betul? Sampai Yesus Ya. diangkat ke surga, iblis masih berkuasa sekarang ini. Disebut penguasa di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya, yang mengikuti dia, yang mau menjadi Saya diri tanya, sebagai orang yang iblis ditebus. masih berkuasa enggak? Aduh, enggak paham itu. Iblis masih berkuasa enggak di bumi pada waktu Yesus sudah tidak ada di sini sekarang? Masih dong. Oh, masih. Ya. Oh, jadi apa gunanya Yesus menebus dosa kalau toh juga iblis masih berkuasa? Tidak berkuasa lagi kepada kami yang mau mengikuti dia, yang kepada Oh, orang. bohong. Loh, iya. Bohong. Kenapa? Bohong, jangan bohong. Tengoklah banyak di luar sana melakukan kejahatan. Itu janganlah kayak gitu itu. Bohong kali kok itu. Begini, Iya, begini. Begini. Jadi mungkin tunggu saja Begini lagi. jangan dianggap Bang, Gimana begini. lagi? Abang. Jangan dianggap Gimana lagi? Macet. Apa, Nora? semua Macet. yang beragama Macet. Kristen itu adalah yang ditebus oleh Yesus, ya. Harus Oh, menyerahkan. berarti bukan semua. Tapi katanya Yesus menebus dosa umat manusia.
Kata itu lagi tidak semua. Kau mau Cuman ambil ada itu. keselamatanmu. Di penebusan itu perlu dijelaskan. Arti penebusan supaya pemahaman orang-orang Muslim tidak salah. Arti penebusan itu. Yang penebusan itu kan Berarti- Yesus itu Berarti Yesus memberi Yesus menebus dosa itu bukan untuk umat Kristen semua, hanya sebagian. untuk orang berdosa. Anda kan tidak pernah mengaku berdosa. Anda Tapi itu katanya yang bukan untuk agama orang Muslim Kristen semua. merasa suci Oke. semua, tidak pernah mengaku Oke. berdosa. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya, waktu Yesus dimetongkan di kayu salib, bapaknya kemana? Bapaknya di sorga dong. Makanya Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Oh, jadi waktu anaknya yang dikasihinya ini dimetongkan, bapaknya diam aja, nggak peduli. Ya memang begitu hukumnya kan. Karena Oh, begitu besar. jadi kalau kasih Allah. itu anak itu, iya kan, misalnya dipukul orang, itu biarin aja gitu. Loh kan sudah ditumbalkan bahasa dunianya ditumbalkan. Iya karena memang Nah, Nora, etikamu kau jaga. Kalau kamu manusia, etikamu kau jaga, Nora. Jangan orang gila kau. Kesurupan, Iya. Iya, kesurupan. begini. Jin putih masuk. kita maklumi Udah gini aja. aja, gini aja Pak Pendeta. Biar gila, serahkan pada saya aja, pada saya. Kalau nggak berimbang, ini botol ini aman. Kalau Anda belah dia, kalau bakatnya turun. Serahkan sama saya. Biarkan aja dulu. Ya. Pati. Ini kan siapa apa ini? Dia monolog, bertanya terus. Iya. Iya. Coba kamu buka dulu. Iya, karena- Buka dulu dengarkan. ayat Yohanes 3 Diam kau major, diam kau major. Ini saudaramu bilang Tuhanmu ditumbalkan Yohanes major. 3 ayat Diam dulu 16. kau. Itu Nora. Enggak. Kamu coba baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Nora. Apa itu? Jadi Yohanes kesurupan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia Akan ini dunia kepada ini sehingga manusia ia seluruh mengaruniakan yang anak mau. yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Tidak kekal dengan cara binasa, ditumbalkan. Puji Tuhan dia menghafal benar ayat Kau Alkitab. mengenal Bapa, Dengan kau ditumbalkan. baca Yohanes Dengan 14 ayat ditumbalkan. Mengganti korban. Mengganti Kalau korban kamu- binatang. Kalau kamu mengenal Bapak, kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Ini dari rumah sakit jiwa mananya kau lepas dulu ini. Ya, mengganti korban di perjanjian lama. Kesurupan, Korban kesurupan. hewan. Artinya gini. Iya. MBYN mau obati dulu, Nora, baru naik komal kau. MBYN mau obati dulu. 3 kali kau wahai Bapa yang ada di sorga. Iya. Putus anak yang kau kasih Kau coba ternyata dulu, untuk kau kau coba tumbalkan. baca dulu Inilah kualitasmu Nora, inilah kualitasmu Nora. Kau lanjutkan Emang kau itu. nggak Kau lanjutkan. Tolong. Kasihan Lanjutkan sih, itu. kasihan dia capek ha. Sudah. Sudah ya. Enggak ada itu kau Nora. Sudah kasihan dia itu kasihan. Karena Kelamaan kitab kesurupan Ibrani- dia. Di kitab Ibrani Enggak ada dikatakan, attitude dia. karena korban binatang itu bolak-balik. Besok berdosa, korban lagi. Korban besok Jadi Yesus berdosa, kalian korban lagi. umpamakan binatang. Yesus kalian Enggak. umpamakan binatang sebagai korban sembeli. Korban binatang di bangsa Israel menurut hukum Taurat. Coba baca Wahyu 5 nomor 6. Itu aku. Itu Baca Wahyu jangan 5 lompat nomor dulu lah, jangan lompat 6. dulu lah. Kita Saya bicara bacakan korban dong. dulu lah. Biar jangan kalian mengatakan saya menghujat, ya. Wahyu 5 nggak nomor ada. 6. Nggak ada menghujat, cuma nggak tahu aja, karena nggak tahu aja. Saya aja membaca kitab kalian aja saya dilaporkan. Enggak Dengar. lah, enggak lah. Lalu dilaporkan. Baca Iya nih. kan, karena- Maka aku melihat sebentar itu. Saya baca. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Ini anak domba siapa? Yesus. Seekor ini apa? Binatang apa manusia seekor? Iya, memang kan wahyu ini kan apa? Kalau tidak dibukakan itu kan begitu, kan perumpamaan semua. Ah, tadi kau kan sudah baca ayat Yesaya Nora. Penuh arti rohani ini, makna rohani. Jadi dengarkan ya, termasuk terutama untuk mualaf ini. Jadi dengarkan dulu. Perjanjian baru ini full dengan arti rohani. Mulai kejadian. Jadi sudah arti anak rohani, domba itu tidak merujuk banyak. kepada Yesus. Terus Ya. seekor itu kepada binatang apa manusia? Seorang anak domba atau seekor anak domba? Berarti itu merujuk kepada binatang. Ya, begitu murid-muridnya bertanya, kenapa kepada
mereka engkau mengajar dengan perumpamaan, sedangkan kepada kami tidak? Karena mereka tidak mengerti, tidak mempunyai Kenapa? iman. Pertanyaan saya begini. Kenapa Yesus Ya. dikiaskan kepada binatang? Ya, itulah perumpamaan untuk Anda yang tidak punya iman. Gini loh, Karena kepada kami tidak dengan binatang lagi, sudah langsung. Itu langsung, dengar ya. itu dengar dulu ya, sebentar ya. Sebentar. Kalau kau mau cari Bapak, kau buka dulu Yohanes 14 ayat 8. Kau buka dulu di situ. Kalau kau mau mengenal Bapak, kau baca Yohanes 14 ayat 8. Diskusi jangan monolog, diskusi yang buktikan bahwa iman yang mana yang benar gitu loh. Ini kan Kristen salah sembah. Iya, Oke, kalau kamu salah sembah, oke, yang benar siapa yang disembah? Nah, Ayo. kau baca dulu nih. Ya, Oke, Menurut kalau orang Yesus- Kristen salah menyembah, yang lain disembah siapa, Nora? Ayo. Menurut Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup Oke. yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Siapa engkau itu ya Tuhan yang benar? Ayo. Oke, siapa itu? Siapa itu? Tuhan yang benar itu siapa? Bacalah kau kitab kau. Iya, Tuhan yang benar siapa? Ya, tapi jangan Dan Tuhan yang Yesus benar siapa, adalah Nora? dan Dia Yesus jangan adalah Oh, dengar, diam. Tuhan yang benar siapa, Nora? Yesus adalah Ya, ini. Yesus Dia nggak adalah bisa, Mang. Makanya ini nggak ada Tuhan. Oke, Tuhan yang benar Yesus siapa, Nora? adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang benar siapa, Nora? utusan. Nggak bisa dia, Mang. Jadi kalau Amang nggak bisa menyerang orang itu, biar kami yang turun gitu loh. Iya. Jadi udah orang nggak ada itu. Ya, saya lanjutkan. Jadi Yesus itu adalah satu-satunya utusan dari sorga, ya. Sedangkan yang di bumi ini semua, dialah yang mengutus. Dia kalau disebut nabi, kalau nabi yang benar adalah atau rasul yang benar, atau guru yang benar, atau penginjil yang benar, evangelis yang benar, atau gembala yang benar, 5 jabatan itu harus diutus oleh Yesus. Dan ada kriterianya. Ya, saya bacakan ya. sebutkan Saya bacakan. satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Ya. Yuk, Yuk. yuk. Semua itu kan Yesus masih di sorga. Semua Sebutkan Oh, 72. satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Nabi siapa? loh, Setelah, tidak ada nabi setelah Kan ini kan konsepnya kan oleh Kristen Yesus. salah sama. Sebutkan di satu sorga. nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Kalau Yesus pernah mengutus nabi-nabi. Satu aja. rasul yang Kamu kok diutus jaga, bukan Nora, nabi. etikamu. Gini Bukan, aja, Mang. Dikatakan di Biarkan dia dalam sama saya kitab aja. kau, Kalau kayak gini Anda Yesus dipermainkan mengutus gini. Nabi. Memang Denny nggak bisa Yesus jawab. Nabi. Sebutkan Jadi- satu nabi saja yang pernah diutus oleh Yesus. Dengan satu pertanyaan tadi, siapa Tuhan yang dikatakan Yesus? Dia udah melompat itu. Iya. Major, kau diam dulu, kalau Major. berdiskusi, Ini dan Pak ilmunya ini. Pendeta loh, Pak Pendeta Evangelion Insinyur Amakem. Kalian ndak ada hormat-hormatnya sama pendeta. Kalian diam Sekarang dulu. gini, kalian, si ya, Nora sabar. Lanjut. berperilaku seperti itu depan pendeta gini, walak nggak? Dan kau nggak dekat itu. Itu nggak wajar, itu nggak wajar kau kalau. Oh, banyak kali baper Manusia kau. kotor berperilaku kayak orang gila kayak gini Baper lah. kau. Kau Oke, kau sama saya. Yang Kau sama saya, yuk. kerasukan. Kau sama saya, yuk. Sebutkan itu satu Kau nabi sama saya. saja yang pernah diutus oleh Yesus. Satu Ya, nabi saya saja. bacakan dulu lah. Kerasukan. Karena mungkin Nabi di Perjanjian Lama tidak masuk akal itu diutus oleh Yesus, ya. Tapi Saya bacakan bertanya. dulu. Efesus Di dalam 4 Matius. ayat 11, ya. Dan sebentar. di sini Ini saya pakai adalah baca, Yesus. saya pakai data itu. Matius Iya, 23 nomor 34. Sebab itu Inilah lihatlah, dulu. aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Pertanyaan saya, nabi siapa yang diutus oleh Yesus? Satu aja. Matius 23 nomor 34. Aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Pertanyaan saya, nabi siapa yang diutus oleh Yesus? Ya kan kalian kan meminta yang hurufiah, yang letterlek. Ya iyalah, emangnya kami mau Saya mau nomor. menjelaskan ayat dulu yang mengenai yang saya katakan ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul. Ia di sini adalah Yesus, baik maupun nabi-nabi, maupun pemberita-pemberita pemberita-pemberita Injil, evangelis ini ya, seperti saya. Saya Mau- bertanya, sebutkan gembala-gembala, satu nabi saja yang telah maupun diutus oleh Yesus itu. ustaz. Jangan lari kemana-mana. Saya minta Rabi-rabi. nama, satu nabi yang nama nabi di sini nabi, nabi. Matius 23:34.
Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi. Sebutkan satu nabi saja yang telah diutus oleh Yesus. Jawab. Ya, kalau yang letterlek nggak ada lah. Karena nggak masuk akal Anda ketika Yesus di sorga. Karena Nabi ketika itu Yesus di sorga, berarti Yesus bohong ya? lama, Nora. Yesus bohong ya. Nora. Yesus Keakuan bohong. yang dimaksud di sana Bohong ya. bagaimana Yesus sudah mengatakan kepadaku Bohong telah Yesus diberikan ya. segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasa di surga dan di bumi Kuasa. sudah pada dia. Jadi Apa dia kuasa di mengutus. bumi? Apa Ya kuasa yang keakuannya di bumi? keilahian. Apa Aku kuasa itu di bumi? keilahian. ya, Apa tahu kuasa? Keakuan itu keakuan Perjanjian ilahian. lama, Kan Nora. kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oke, tunjukkan satu orang aja makhluk di bumi ini yang pernah dikata mengatakan seperti itu. Tunjukkan Nora, siapa? Yang pernah mengatakan itu. Kuasa apa Tunjukkan. dulu? Loh, kuasa apa yang Tunjukkan di bumi? satu Yesus makhluk aja yang pernah mentok. mengatakan seperti itu, Nora. Kuasa Tunjukkan. siapa yang di bumi? Kuasa siapa? Tunjukkan, Siapa tunjukkan, yang tunjukkan. mempercayai Yesus Iya, sebagai tunjukkan raja? dulu. Siapa yang pernah mengatakan mempercayai Yesus kecuali sebagai Yesus Kristus? raja? Siapa? Tunjukkan. Siapa yang mempercayai Nabi Yesus sebagai Nabi raja? Isa pernah nggak mengatakan itu? Nabi Isa pernah mengatakan itu? Tunjukkan sama kau. Oke, pernah nggak Nabi Isa mengatakan? Daripada saya turunkan kau. Saya mau darah Tunjukkan. Iya, kau turunkan lah karena mau Kalau dia nggak sanggup diturunkan, Iya, nggak nggak sanggup dia Karena diturunkan. saya tidak ya kan? perlu laki-laki yang begini, bukan tidak sanggup. Saya bertanya Tidak sanggup Nabi siapa? kamu, Nora. Tidak ada. Kamu tuh Tidak tidak ada sanggup, tertulis. Nora. Argumentasimu itu Katanya kuasa nol. diam dulu. Nol. Katanya kuasa di surga dan di bumi telah diberikan. Kuasa Ya, apa yang memang. diberikan di bumi? Oke, saya baca. Yohanes 8 nomor 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu. Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan Betala. Pertanyaan saya, kalau dia berkuasa di bumi, kenapa dia takut sama batu? Siapa yang mau Tidak lempar dia? takut dong. Kenapa dia Tapi jadi itulah sebagai raja? kekuasaannya yang Orang ditunjukkannya Yahudi kenapa dia kepadamu, terima sebagai Nora. raja? Mana? Itulah kuasa yang ditunjukkan kepadamu, Nora. Karena dia tidak suka melawan orang. Dia tidak suka menyakiti orang, Nora. Kamu yang takut Coba kepada dulu Nora, orang. baca dulu Yohanes 14 ayat Kenapa 8. dia takut sama batu? Kenapa dia takut sama batu? Katanya Iya, segala kuasa Yang takut sama di surga batu. dan di Kau bumi itu telah diberikan salah. kepadaku. Kenapa? Nanti Hanya batunya itu batu nanti saja nongol di dilempar. kepalamu itu baru kau tahu rasa. Nora. Nggak bisa kalau kau Kasiannya jawab. kamu itu, Memang Nora. aku bilang dari awal kau tuh udah Kesurupan kau itu. congor. Nah, kan? Nggak tahu kok Kesurupan udah kau itu congor kesurupan. Dia nggak Iyalah. bisa baca. Nggak bisa Yohanes jawab 14. aku kesurupan. Nggak bisa jawab kesurupan. Itu langgar-langgarmu Jawab, kayaknya Nabi ya. siapa yang diutus oleh Yesus? Jangan, ini berbohong Yesus. Nabi banyak yang diutus Yesus di Siapa kitab namanya? Perjanjian Lama. Namanya? Nabi Yesaya, Emang- Nabi Yunus, Nabi itu semua Yesaya- karena Yesus Yesaya itu kenal adalah Yesus. Allah. Ya, Yesaya karena kenal Yesus itu Yesus. adalah Allah. Saya termasuk. Karena Yesus itu adalah Allah. Oke, saya bacakan ini. Oke, saya Ya. bacakan ini. Ya, saya bacakan. Aduh, Silakan. pantesan rumah sakit Oke. jiwa kurang satu pasiennya. Iya, karena saya dulu menyembah Yesus, Orang jadi sudah gila Sanjaya. saya. Nice to see you, Oke. sister. Janganlah. kamu juga Oke, kayaknya saya baca ini. Coba kok, Yesus coba kau ada baca di dulu. perjanjian lama ya. Oke. Yesus ada di perjanjian lama. Saya bacakan ini Ya. ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Beginilah firman Yesus, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan Tidak ada ke kata atasmu yang Yesus datang dari sayangku. kaum keluargamu Tapi sendiri. Allah. Loh, katanya Tapi Yesus di perjanjian Allah. lama. Karena di dalam diri Allah itu ada Yesus. Aku nggak masuk akal orang. Orang itu nggak bisa kau pakai. Kau tuh nggak lulus TK kayak. Diam dulu. Kok diam dulu? Kok lulus TK? Kok pintar aja? Kok S3, S4 aja? Kok kepretnya sama aku kau? Baik kan cita kau. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Ini firman Tuhan kau nih, firman Yesus ini. Firman Yesus menghukum Daud ketika berzina dengan Batseba, mengambil istri-istri Daud, diberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur bersama dengan istri-istri Daud. Hebat kali Tuhan kau. Mantap kali Tuhan kau. Buat satu perjalanan baru. Tapi coba kau baca dulu Yohanes 14 ayat 8. Oke, izin. Baca dulu ayo. Yohanes 14 ayat 8. Sebentar, yang Kristen ini satu-satu ngomong ya. Kalian ini banyak kali di atas, ada 5 orang. Iya. Satu-satu ngomong. Ya coba dulu. Tadi Yohanes 14. Aku dari Kau tadi baca Yohanes 14. Gini. Kau Ayat baca, 8. ya kau baca. Oke, aku baca ya. Iya, Ah, oke. baca. Kata Filipus, murid Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami.
Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, yang telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kesimpulannya di sini Tidak percaya Yesus- kah? Baca dulu terus. Kau baca terus. kesimpulannya, jadi Tidak kesimpulannya, percaya kah? aku Langsung dengar kau dulu. simpulkan. Kesimpulannya, Tidak percaya kah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Nah, itu Apa yang aku berarti katakan Yesus kepadamu, itu- tidak aku berarti Yesus itu ada di baca dalam kau, Bapa. baca kau Yesus baik-baik. itu menjelma Baca dari kau jadi- baik-baik, baca kau baik-baik. Kau jangan modal cerewet di sini. Kau jangan ngajarin saya. Saya ibu gembala. Kau baca baik-baik ya. Tidak percaya kah engkau bahwa aku Ibu gembala. Mantap. ibu gembala Mantap. saya dengan Ibu gembala itu, ibu gembala. Nubuatan itu. Nanti Oh my God. Amin, amin, amin. balik murtadi Iya, nanti jadi Kasih amin kan di gembala. situ. Amin kan dia. Gini, Nora. Ibu gembala. Ibu Gini gembala dulu. kok goblok. Kau dengarkan dulu. Satu. Kenapa macam Kristen? Satu. Bani kulup yang tidak disunat, yang ujung kulupnya masih bau najis kayak kayak telur busuk. Diam Dari dulu. Muslim Tidak Jauh percayakah dikeluarkan dari engkau? Kristen, karena Yesus tidak Tidak percayakah engkau? Diam dulu kau Mario. Mario penyembah nonot. Diam dulu kau. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa Ya, dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan Yesus yang dia lakukan, adakah kau sudah lakukan? Kau udah bersunat kau? Udah bersunat kau? Sudah, kau mau lihat. Hah? Kau udah bersunat kau? Ntar gini. Kau makan B2 enggak? Kau makan Ntar B2 aku enggak? tanya. Kau makan Muhammad B2 enggak? bersunat. Coba. Muhammad itu makan babi anjingnya. Coba aku tanya dulu. Coba aku tanya sama kamu. Dari baca Dan apa yang Yohanes kamu 14 minta ayat dalam 8. namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa Iya, udah dipermuliakan di dalam cukup, anak. kamu nggak usah baca Jika lagi. kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Di mana dikatakan Yesus di situ adalah Allah Bapa? Gini loh, kau kesimpulannya itu nggak pakai logika, malah pakai dengkul. Jadi kesimpulan. kau salah simpulan kawan. Oh, jadi Jadi gini, kalau kau baca itu pakai iman, nggak pakai logika, karena ayat Alkitab Oh, pakai ini iman. sebenarnya dengan pakai iman Kristen. Jadi kesimpulannya si Filipus ini bertanya, siapakah Bapak ini selama ini yang dikenal nama, oke. dikenalkan nama Oke. Yesus. Dan Yesus Oke, di sini, sekarang saya tanya. Berarti di dalam diri Yesus ada Bapa? nah dengar dulu, aku bilang sama kau, jangan kau Di dalam, kau jawab dulu. Aku di dengar dalam dulu. Bapa dan Bapa Sekarang di dalam aku aku. dengarkan. Berarti di dalam diri Yesus ada Bapa. Iya. Tidak percayakah Ibu Ketika- Gembala bahwa ketika- tubuhku di dalam Ketika ketika Yesus menetek dari ibunya, apakah Bapak ikut menetek? Aku bilang sama kau, Bapak menetek kau malah juga. ngawur ceritanya. Di sini kan aku baca Itu Bapak menetek. kitab yang lain. begini, izin saya menjelaskannya. Emang Jadi orang begini, gila ini nggak bisa baca. percayakah Ibu Gembala ini bahwa tubuhku di dalam jiwaku, apa yang tubuhku berbuat itu tidak di Saya tubuhku bertanya, berbuat di luar dari jiwaku. Sekarang aku Yesus sekarang saya bertanya sama Bunda Maria, saya bertanya dia sama menyusui sekarang dari saya ibunya, bertanya sama apakah Bapak ikut menyusui? Oh, jawab Sekarang enggak. dulu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Pertanyaannya, ketika Sekarang aku Yesus secara menyusui, fisik. Bapaknya ikut menyusui. sekarang aku Secara bertanya fisik. sekarang aku bertanya sama Biar saya jawab. Secara fisik, ketika tubuhku memegang gitar, ketika tubuhku memegang gitar, secara fisik tubuhku menyentuh gitar, tapi jiwaku tidak menyentuhnya secara fisik. Tetapi walaupun jiwaku tidak menyentuhnya, itu sudah dilakukan jiwaku. Tidak percaya ke Ibu Gembala bahwa yang berkata-kata dengan Ibu Gembala ini Iya, adalah gini le dan itu tidak dilakukan di luar jiwaku. Tubuhku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa jiwaku. Tubuhku Iya, adalah betul. hamba atas jiwaku. Kalau jiwaku gila, tubuhku ikutan gila. Karena itu adalah eksistensi. Boh! Kalau jiwaku gila, tubuhku ikut melaksanakan kegilaan jiwa itu. Orang gila di sana itu karena penyakit jiwa. Walaupun jiwanya gila, tubuhnya tetap ngikut loh. Bahkan jiwanya ingin bunuh diri,
tubuhnya ikut bunuh diri. Itulah yang membuktikan bahwa tubuh manusia adalah hamba atas jiwa. Demikian dengan Saya Bapa dan Firman. bertanya, saya bertanya Jadi Yesus sama kau, adalah Elia. pelaksana tubuh. Jadi Aku Yesus di dalam adalah Bapa, pelaksana Bapa di dalam dari aku. Jadi kau banyak kali pertanyaan bentar. kau. Ibu kembali Gini, cuma gini. tanya bersatu. Aku Ketika gini loh. Yesus menyusui, adalah pelaksana ketika dari Yesus kehendak menyusui, apakah sama Bapak yang Yesus menyusui? adalah pelaksana dari kehendak Bapa. Sekarang gini, Nora, kita mengibaratkan aja ya. Kalau kau orang bodoh, kau anggap kau lagi sekolah, kau nggak tahu apa-apa ceritanya. 1 Terus kau Korintus 4 anggap nomor itu- 10 coba kau baca dulu. 1 Dengar Korintus dulu. 4 nomor 10. Di sini kan Filipus 1 Korintus 4 nomor 10. bertanya. Enggak, kau Di sini baca kan dulu Filipus 1 Korintus 4 nomor 10. Filipus bertanya. Kau baca dulu 1 Korintus 4 nomor bertanya. 10. Kalau kau tidak baca saya turunkan. 1 Korintus 4 nomor 10 kau baca dulu. Nah, di sini kan ayat, kan aku ngomong ayat aku. Kenapa kau jadi ganti Oke, ayat? saya turunkan kau. Ya, terima kasih. Kau baca dulu Elia, 1 Korintus 4 nomor 10. Baca dulu. Dari tadi kau congol cacu. Bentar, saya bilang Inang. kita bentar. Ya, oke. Banyak kali Kristen yang mau naik. Sabarlah kalian. Saya satu betina di sini pula kalian mau hajar saya. Nggak apa-apa, biar kita ganti-gantian itu. Nanti Kang Dito, saya. Saya kan diam kalau lagi itu stres. Iya, mantap. Pak Pendeta luar Saya biasa. memang dulu stres. Kan diam. Mana ada saya Iya. Saya dulu stres sekali itu. Memikirkan kenapa Tuhan saya bisa Tapi saya mati. Iya. 1 Korintus berapa? aku nggak bisa membelamu 1 itu karena kau banyak 1 kali Korintus ngomong. 4 nomor 10. 1 Nah, Korintus nomor 4 nomor 10 10. saya bacakan ya. Bodoh. Kami bodoh. Maka Oleh karena Kristus. ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa Apa dia dalam baca nama ini? Yesus Kristus. Apa dia baca ini? Oh, 1 Korintus, sorry. 1 Korintus 4 ayat 10. Dengar, begini bunyinya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah, jadi Kau bodoh. nggak masalah. Kalau menurut kalian saya bodoh karena kalian memahami ini, nggak masalah. Tapi kita tunjukkan bahwa saya bodoh atau tidak. Kita lihat dalam eksistensi manusia bahwa manusia itu terbagi atas 3 unsur. Unsur manusia yang pertama jiwa, tubuh dan roh. Jiwa manusia adalah pemimpin atau yang memerintah dalam diri manusia. Ilmu psikolog mengakuinya. Kalau jiwamu, jiwa siapapun manusia di sini tidak, itu tubuhnya masih gila, ngikut. Sekonyong-konyongnya ngikut tubuhnya. Contohnya, yang gila di luar Coba, sana. kau baca dulu. Yang nomor 13-nya kau baca. Nah, nomor 10 dulu Saya lah. bacakan apa lagi? Kalau Iya, kami 1 difitnah, Korintus 4 nomor 13. 1 Korintus 4 nomor 13-nya baca bagian 13-nya. Ayat 10 dulu itu. Aku Udah mau tadi bodoh. udah baca. bacakan. Sekarang Sebentar topiknya dulu. apa ini? Sekarang Yang topiknya nomor apa? 13. Bapak Firman dan Roh Yang nomor Kudus. 13, yang nomor 13. Saya mau dengar dulu. Saya mau dengar. Kita berdebat. Saya ladeni berdebat. Iya. Tapi ada topik. Ya, nomor 13-nya baca dulu yang nomor 13. Oke, saya bacakan nomor 13 ya. Jangan loncat Ya. ke sana kemari. Oke. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Apa masalahnya? Emang seperti itulah memang iya. Sama seperti sales, misalnya sales perumahan, sales mobil. Enggak, kok sampah. Itu sama seperti kotoran. Kok Memang sampah? iya. Sama seperti sales, begitulah para pengikut Kristus Fandi, yang harus ambil alih memberitakan Fandi dulu, Injil. Fandi. Begini saya jelaskan. Oke, baik. Izin. Udah, Bang. Penulis Korintus mau menjelaskan. Penulis Korintus mau menjelaskan Bang, bahwa dia sebagai Bang Elia gantian dulu, Bang. Malah khotbah dia. Ya, Bang Johan ini Kristen atau Muslim? Liberty juga ini Kristen atau Muslim? Disapa dulu tuh kawan-kawan yang naik. Nah, saya Kristen saya. Ya, Bang Johan T, Kristen atau Muslim, Bang? Yang teratur lah kita, sudah dewasa semua di sini. Iya Bang betul. Johan T, silakan ngomong, Bang. Iya.
Izin Pak Maki, saya mau naikkan 2 Kristen lagi, boleh ya? Boleh nggak? Saya naikkan 2 teman-teman Kristen lagi ya. Kan narasumber yang berbobot, jangan kayak gini botol. Diam dulu kau Lihat Major. napas dia nanti di kick orang. Diam kok Major. Kalau mau ganggu diskusi di bawah Jangan aja ada kata ilmunya aja Major. kau naik. Jangan kayak gini botol-botol. Nggak bisa jawab